Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Engkau yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid. Sesudah dibagi-bagikan kepada orang banyak itu, begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu menyiapkan bacaan ini, sebetulnya ada satu pertanyaan dalam diri saya. Kenapa bacaan tentang pergandaan roti ditempatkan itu dalam masa Natal, sesudah penampakan Tuhan? Ada apa sih sebetulnya? Tentu itu tidak akan berbicara mengenai pesan bahwa pergandaan roti ya seperti Ekaristi, yaitu tubuhnya yang diberikan. Tentu ada pesan tersendiri. Saya menangkap adalah bahwa bacaan ini ditampilkan setelah hari raya penampakan. Kenapa? Karena mau mengingatkan kepada kita mengenai identitas Tuhan Yesus. Dia adalah Sang Firman, Firman yang menjadi manusia seperti kita. Dan dia menggandakan roti dengan firman-Nya. Walaupun diungkapkan di dalam bacaan Injil ini, dia berdoa kepada Bapa. Tapi bukankah ini juga firman, kata, sabda, dan ini adalah nubuatnya. Lalu pesannya apa kalau demikian? Selain mengingatkan itu, selain kita harus mengingat bahwa firman-Nya ini sungguh sangat kreatif. Dan firman-Nya ini karena dia berfirman, karena gerakan hatinya yang penuh kasih. Dia berfirman karena kasih itu. Berarti tampak pada zaman para rasul ada, Allah tetap berfirman. Karena kadangkala orang lalu mengatakan bahwa Allah berfirman karena kitab suci berbicara seperti itu, dan firman Allah ada dalam kitab suci, sehingga hanya masa lampau, karena kitab suci kan produk masa lampau. Orang-orang Yahudi orang-orang Israel lalu mengatakan bahwa Allah sudah berfirman melalui Musa dan melalui para nabi, dan itu tertulis dalam kitab suci. Lalu mereka menghentikan seolah-olah setelah itu Tuhan tidak berfirman lagi, Allah tidak berkarya lagi. Dan ternyata di sana mau membongkar pikiran itu. Allah tetap berkarya.
Dia berfirman, dan firman-Nya karena gerakan kasih itu. Nah, sekarang pesannya untuk kita apa kalau demikian? Pesannya adalah kita tetap harus mempunyai keyakinan bahwa sampai zaman kita sekarang Allah tetap berfirman. Karena kita tetap bisa menangkap apa yang tersurat di dalam kitab suci, tetapi juga sekaligus apa yang tersirat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari terkasih dalam Tuhan, selain itu juga karena Allah mengasihi. Kalau Allah mengasihi bukan berarti bahwa, oh kalau begitu kalau kita menghadap Allah, maka kita harus berperan sebagai orang yang harus dikasihani. Enggak. Kalau itu dikasihani, beda dengan kata dikasihi. Kata dalam kitab suci, Allah itu mengasihi. Bukan pertama-tama mengasihani, tapi lebih mengasihi. Maka ibu bapak, saudara terkasih, maka kita kalau berhadapan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa membuat Tuhan itu mengasihi diri kita? Dengan seperti itu, kita nantinya akan bisa merasakan bagaimana kasih Allah itu senantiasa akan melingkupi kehidupan kita. Dengan seperti itu, maka akan terjamin kehidupan kita di dunia ini. Maka ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka pesan ini sebetulnya mengajak kepada kita, bagaimana kita setelah kelahiran Tuhan, kita tetap menampilkan diri sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan seperti itu, maka kita akan bisa menikmati sang firman itu. Firman yang akan memenuhi kehidupan kita. Selamat merenungkan.